Pada suatu pagi, aku menanyakan pada temanku, menurut kamu, apa sih ikigai kamu? Lalu dia menanyakan balik, memangnya definisi ikigai kalau menurut kamu tuh apa? Lalu aku memikirkan, apa ya definisi ikigai? Mungkin definisi ikigai adalah tujuan hidup. Lalu tujuan hidupnya yang gimana nih katanya? Apakah yang lebih spiritual ataukah tujuan hidup yang bersifat fisik yang mana kita tahu kita mau ngapain? Atau tujuan hidup yang jauh lebih mendalam lagi, artinya kita mau menemukan apa di dalam hidup ini? Kemudian aku bingung lagi, apa yang harus ku jawab? Lalu kita sama-sama berdiskusi, berdua, sebenarnya apa sih ikigai kita masing-masing? Ikigai sendiri adalah salah satu konsep yang berasal dari satu daerah di Jepang yang bernama Okinawa, di mana penduduknya memiliki umur paling tua di dunia. Setidaknya Okinawa Jepang termasuk memiliki penduduk yang tertua di dunia, di mana penduduknya banyak sekali yang berusia di atas 100 tahun. Jadi para centenarian ini hidup dengan bahagia dengan menggunakan konsep ikigai yang sudah integral di dalam kehidupan mereka menjadi gaya hidupnya mereka. Sebenarnya ikigai itu juga tidak hanya sekedar alasan bangun di pagi hari, tetapi lebih mendalam lagi konsepnya. Nah, ikigai sendiri memiliki 4 elemen, yaitu elemen ketika kita tahu apa yang kita suka, kita tahu apa yang kita cinta, lalu kita bisa menjalankan itu dengan pintar, pandai gitu ya, kita dapat mengerjakan itu dengan baik, dan kemudian lalu bagaimana kontribusinya terhadap masyarakat maupun kepada diri sendiri, apakah juga menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Balik lagi ke percakapan aku dan temanku. Ketika itu kita menyimpulkan bahwa memang ada orang-orang yang sudah punya dan sudah tahu ikigainya sejak kecil. Misalnya saja dia memiliki teman yang sudah tahu dari kecil ingin menjadi dokter dan mengarahkan segala usahanya itu untuk menjadi seorang dokter. Dan sekarang menjadi seorang dokter walaupun di dalam menjalankannya juga banyak suka dan duka. Tapi kemudian kita menyimpulkan ada orang-orang yang tidak tahu ikigainya itu apa dan tidak tahu nanti kalau pensiun mau jadi apa, dan dalam menjalankan kehidupan sekarang apa sih yang disuka, apa sih yang dimau, apa sih sebenarnya passion hidupnya tuh apa. Dan belum tentu semua orang bisa menjawab dengan yakin apa sebenarnya ikigainya. Lalu bagaimana dengan aku sendiri? Adakah sesuatu hal yang membuat aku passion, sesuatu hal yang membuat aku sangat mahir di situ, yang sangat aku cintai dan kemudian sangat berkontribusi di dalam hidup aku, atau berkontribusi untuk masyarakat, untuk dunia gitu ya. Dan ini sebenarnya masih sulit aku jawab. Aku memang menyukai bidang healer atau healing, di mana aku sudah mulai belajar untuk menghealing orang lain sejak tahun 2019. Lalu aku juga belajar kartu tarot dan aku menjadi seorang tarot reader. Lalu aku juga belajar untuk bisa berbicara dengan baik di depan YouTube ini, karena memang aku suka ngomong orangnya ya, suka sharing-sharing. Dan kemudian aku balik lagi sebenarnya pada saat kemarin kita berbicara mengenai ikigai, apakah ini ikigaiku? Aku nggak tahu bahwa ini apakah aku benar-benar passion di sini. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan hal yang sama, menggeluti sesuatu, tetapi kemudian balik lagi mikir, tapi kalau sebenarnya ditanya apakah ini passion ya yang benar-benar kita tuh pakai hati ketika kita menjalankannya, aku belum tahu. Dan ketika kita belum yakin akan hal ini, dan temanku juga bilang ketika kita belum yakin akan hal ini, gimana? Lalu kita berdiskusi lagi lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, bahwa kalau misalnya kita juga belum yakin dengan hal ini, kita belum yakin sebenarnya passion kita apa, atau bahkan ketika kita yang masih bekerja di kantoran ini ditanya, nanti kalau sudah pensiun ingin jadi apa, ingin kemana langkahnya, masih belum bisa menjawab dengan jelas. Artinya apa? Artinya ya nggak apa-apa. Jadi selama kita bisa menjalankan sesuatu dengan mindful, menurut kami berdua pada saat kemarin kami akhirnya berdiskusi dan kita menyimpulkan sesuatu, itu artinya ketika kita bisa menjalankan sesuatu dengan mindful, menyadari itu belum tentu juga artinya kita bisa berbahagia full atas apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Tapi kalau kita bisa mindful keadaannya, kita bisa menyadari bahwa kadang ada duka yang harus kita terima di pekerjaan kantor, tapi kita belum bisa meninggalkannya. Atau ketika kita sedang menjalankan sesuatu, apapun itu, hobi apapun itu, yang kayaknya hobi itu juga
kayaknya nggak berguna juga hobi ini. Kalau misalnya ditanya bagaimana kontribusinya hobimu itu terhadap masyarakat, ya mungkin juga belum ada gunanya saat ini. Nggak apa-apa, jalankan semua itu secara mindful aja. Kita tahu bahwa oh ini aku saat ini, karena menemukan ikigai sendiri itu adalah proses perjalanan sampai kita ketemu apa sebenarnya sih passionnya kita. Dan itu setiap orang belum tentu sama. Ada yang mungkin sudah tahu sejak awalnya, ada yang mungkin baru tahu dalam perjalanannya, atau bahkan ada yang merasa tidak akan ketemu dengan passionnya. Gak apa-apa juga sih rasanya. Dan itu harus kita jalankan dengan hati yang mindful tadi ya, yang penuh dengan kesadaran. Kalau kamu saat ini sudah menemukan setidaknya hobi yang bisa membuat kamu jadi happy, yang bisa membuat kamu kemudian punya kontribusi, itu bagus banget. Berarti congratulations buat kamu. Tapi kalau saat ini kamu belum punya semuanya itu, jalankan aja dulu apa yang harus kamu jalani saat ini. Kalau misalnya saat ini kamu masih bekerja, aku pun masih bekerja ya, working hour ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan kemudian kadang-kadang juga lembur, kadang-kadang juga banyak kerjaan, dan kamu bilang bahwa this is not my passion gitu, seharusnya aku menemukan ikigaiku. Hey, gak setiap orang juga bisa dengan mudah untuk out from kerjaan kantor atau kerjaan yang selama ini mungkin menurut kamu belum passion, tapi kok kondisinya nggak bisa. Sadarilah dulu dan terima saja saat ini, walaupun masih banyak duka di mana-mana, gak selalu bahagia juga kan ketika kita menjalankan secara mindful. Tapi intinya adalah accept dan be present atas kondisi-kondisi saat ini. It's okay. Tetapi buat kamu yang saat ini sudah merasa bahwa kamu punya passion tertentu, dan menurut kamu passion ini nih bisa nih untuk membuat hatiku selalu happy, bisa membuat aku itu bahagia gitu, dan aku good enough di situ untuk mengerjakannya, dan bisa sebetulnya berkontribusi, tetapi kamu belum melakukannya karena sesuatu hal, karena kurangnya waktu, karena misalnya kamu masih mengerjakan hal yang lain, mulailah kamu untuk melangkah sedikit demi sedikit untuk mengerjakannya. Karena biar bagaimanapun keseimbangan di dalam hidup tetap dibutuhkan. Siapa tahu dengan menjalankan ikigai kamu, dengan kamu menjalankan passionnya kamu saat ini, nanti lama-lama kamu bisa menemukan jalan-jalan lain yang akan terbuka. Karena biar bagaimanapun menjalankan ini semua sebenarnya bukan tujuannya, tetapi lebih kepada prosesnya. Kita nggak tahu di depan akan terjadi apa. Jalankan saja dengan baik, dengan maksimal. Kamu bisanya seperti apa sih? Sebaiknya dijalankan kalau memang kamu sudah punya kayak ikigainya kamu, passionnya kamu tadi, sehingga kamu bisa menjadi lebih seimbang di dalam menjalankan kehidupan. Nah, demikian video aku hari ini tentang ikigai, dimana dan bagaimana kita menemukan passion kita terhadap tujuan hidup kita, dimana kita harus menjalankan prosesnya sampai menemukan ikigai itu sendiri. Dan bagaimana kalau kamu merasa kamu tidak menemukan ikigai kamu? Mungkin video ini agak berbeda dengan video-video lain, tetapi yang pasti aku ingin menyampaikan bahwa semuanya itu kembali lagi pada feels-nya kamu, rasa yang kamu rasakan tuh apa. Yang penting adalah memiliki kesadaran dan menjalankan segala sesuatu yang menurut kamu benar. Ikutilah intuisimu ketika menjalankan proses menemukan ikigai kamu. Thank you very much. I love you all. Atma. Namaste.